Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah. Perkenalkan, nama saya Anis Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 1 Berantak, Sekar Jati. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, menurut dosen tahun 2024. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut ini adalah segitiga restitusi. Apa saja itu? 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah proses yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang melakukan kegagalan atau kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar, akan tetapi terbentur dengan keadaan. Validasi tindakan yang salah, yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Dalam hal ini, yang diperlukan adalah memahami alasannya berbuat sesuatu. Menanyakan keyakinan adalah ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus 1. Ketika pelajaran PJOK, murid yang bernama Suci secara sembunyi-sembunyi makan di dalam kelas. Berikut ini adalah skenario kasus 1. Suci, kamu tahu kenapa Bu Anis panggil ke kantor? Tidak tahu. Tadi Bu Anis dapat laporan dari Pak Yuji, guru PJOK. Katanya kamu tadi makan di dalam kelas saat pembelajaran. Apakah itu benar? Menurut Suci, kalau makan di dalam kelas saat pembelajaran itu perbuatan yang benar atau salah? Iya, Ibu tahu kalau makan itu adalah suatu kebutuhan. Ibu juga kalau lapar pasti makan, tetapi kita harus tahu kapan dan di mana kita harus makan. Memangnya Suci tadi pagi tidak sarapan? Mengapa Suci tadi pagi tidak sarapan? Suci buru-buru berangkat sekolah tapi tidak sempat sarapan. Kalau sarapan dulu takut berangkat ke sekolah. Memangnya tadi pagi Suci bangun jam berapa? Dengan lebih sarapan dulu. Terus kenapa Suci tidak sempat sarapan dulu? Setelah bangun tidur, Suci menonton TV dan bilang baru mandi dulu sekolah. Mandi lihat jam, ternyata sudah hampir jam 7. Jadi Suci langsung berangkat sekolah dan tidak sempat sarapan. Nah, apakah yang Suci lakukan itu benar? Bangun tidur, tidak langsung mandi, tetapi malah nonton TV, sehingga tidak sempat sarapan, kemudian terburu-buru ke sekolah agar tidak terlambat. Apakah itu benar? Ya, sekarang Bu Anis mau bertanya, apakah Suci masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar?
Mengetahui hal-hal yang dulu sebelum itu. Kemudian, menurut kamu kalau mereka di kelas saat pembelajaran, apakah sudah menghargai orang lain dan diri sendiri? Yang boleh Nah, di sini Bu Anis tidak mencari siapa yang benar ataupun yang salah. Tapi, mari kita bersama-sama mencari solusi agar Suci tidak lagi makan di dalam kelas saat pembelajaran. yang sebelum berangkat sekolah saya akan sampaikan bila apa dekat makan di dalam kelas saya akan belajar. Kira-kira kapan Suci akan melakukan hal yang tadi sudah dijelaskan? Insya Allah mulai besok pagi Bu. Baik, Bu Anis berharap agar kedepannya Suci menjadi murid yang lebih baik lagi, serta berusaha melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya Bu. Oke Suci, silakan kembali ke kelas. Kasus 2. Orlin sering datang terlambat ke sekolah, sehingga ketinggalan pelajaran. Berikut ini adalah skenario kasus 2. Orlin, kamu tahu kenapa Bu Anis panggil ke kantor? Enggak tahu Bu. Orlin, Ibu mengamati akhir-akhir ini kamu sering datang ke sekolah terlambat. Apakah itu benar? Ya Bu. Kalau sering terlambat ke sekolah, apakah itu sebuah kesalahan? Ya Bu. Baik Orlin, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Orlin, kita cari solusinya bersama ya. Ya Bu. Orlin, kamu sering datang ke sekolah terlambat, pasti punya alasannya. Coba sekarang kasih tahu Bu Anis, kenapa Orlin sering datang ke sekolah terlambat? Saya datang sampai makin satu. Jadi lumayan kecewa Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Kalau kamu datang ke sekolah terlambat, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Bu. Kemudian, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Berangkat sekolah tepat waktu Bu. Ya, berangkat sekolah tepat waktu merupakan salah satu kedisiplinan atau tata tertib siswa di sekolah. Kemudian, menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu. Jika saya disiplin berangkat sekolah tepat waktu, maka saya tidak akan ketinggalan pelajaran Bu. Iya, benar. Disiplin berangkat sekolah dengan tepat waktu sangat penting dan bermanfaat bagi murid. Misalnya, kamu tidak akan tergesa-gesa saat berangkat sekolah. Sehingga ketika sampai di kelas, kamu lebih siap untuk menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Ya Bu. Saya karena sudah sering datang sekolah terlambat, maafkan saya ya Bu. Ya Orlin, kamu sudah menunjukkan sikap yang baik dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, maka yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan berdoa tidak datang, tidak terlambat dengan sekolah itu. Agar saya tidak tahu kesiapan dan tidak terlambat karena itu ke sekolah. Ya Orlin, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan melakukan kerjasama dengan orang tua kamu untuk mengawasi kamu agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Silakan kembali ke kelas ya. Ya Bu, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ayu Dua Abel, kelas 3 SDN 1 1. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Anis karena sudah diajak untuk berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan, yaitu sering datang lambat ke sekolah. Saya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji tidak akan terlambat datang ke sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Suci Warsani, kelas 3 SDN 1 Bendok Sukajadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Anis karena sudah diajak untuk berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya berjanji tidak akan makan di kelas saat pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.